Big Mouth episode 9 dimulai dengan Chang Ho menjadi bos total dan memprediksi dengan presisi yang mengejutkan apa yang akan terjadi selama persidangan, hingga bukti mana yang akan mereka hasilkan dari penuntutan dan pembelaan. Saat berita menyebar tentang keterlibatan Big Mouth dan meramal, Ji-hoon benar-benar meraba-raba. Sampai saat itu, segalanya berjalan sesuai keinginan mereka. Saat istirahat, Ji-hoon dan antek-anteknya menyadari bahwa mereka tidak dapat menemukan Chang Ho, dan setelah meludahi Do-ha secara verbal, Hye-jin meminta Ji-hoon untuk menemuinya sesegera mungkin dengan dokumen perceraian. Jelas, Jae-ho menolak untuk menceraikannya, tetapi Ji-hoon mengingatkannya bahwa melakukan hal seperti itu akan menjamin semua kematian mereka. Ji-hoon bertemu Hye-jin setelah itu untuk menyerahkan perjanjian perceraian dengan imbalan surat-surat Jae-yang. Hal ini berjalan agak lancar, yang sejujurnya mengejutkan, dan Ji-hoon selanjutnya mengetahui lokasi Chang Ho di mana dia mengirim polisi untuk menangkapnya. Setelah 3 musketir dibebaskan dengan alasan tidak cukup bukti, seperti yang diprediksi Chang Ho, polisi berakhir di gudang yang salah, dan surat-surat yang didapat Ji-hoon dari Hye-jin ternyata bukan yang asli. Di luar ruang sidang, ketika wartawan berbondong-bondong mengelilingi Tri Musketir dan jaksa penuntut, sebuah truk besar berisi layar berhenti di depan mereka di mana mereka menunjukkan Chang Ho berbicara tentang apa makalah Jae-yang, dan untuk membuktikan klaimnya, dia menunjukkan interaksi antara Ji-hoon dan Hye-jin di kafe. Semua orang terkejut kemana arahnya, terutama ketika Ji-hoon memberitahu Hye-jin bahwa mereka bertiga tidak membunuh Jae-yang untuk makalah akademis acak. Sayangnya untuk 3 musketir, bagaimanapun, mereka dipenjara lagi, dan Jong Rak dikeluarkan dari kasus pembunuhan Jae-yang juga. Hal-hal benar-benar tidak mencari salah satu dari mereka, dan Ji-hoon menganggap kekalahan itu sebagai penghinaan pribadi. Satu hal lagi yang baik untuk keluar dari kekacauan ini adalah bahwa Chang Ho mengetahui bahwa Jerry masih hidup, dan meskipun Sun Tae meninggalkan pesan untuknya, seseorang yang bekerja untuk Big Mouth mengambil pesan itu dan memberinya satu lagi sebagai gantinya. Kami tidak yakin dengan apa yang dibaca pesan baru itu, tetapi Jerry tampaknya tidak terlalu senang setelah membacanya. Di penjara, Chang Ho, Chun Sik dan No Park mengisi Chang Ho tentang apa yang telah terjadi di penjara, tetapi percakapan seputar penyakit hantu terputus ketika Ji-hoon datang menemui Chang Ho. Anehnya, Ji-hoon memintanya untuk berinvestasi di properti yang sedang dia bangun untuk mengembalikan uang yang dia curi. Chang Ho tertawa dan mengatakan kepadanya bahwa dia pasti akan mengirimnya ke penjara juga karena membantu pembunuhan Jae-yang. Merasa lucu, Ji-hoon mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memberitahu Chae-bong apapun dan bahwa Chang Ho harus benar-benar mencari tahu siapa yang menelepon Chae-bong malam itu. Yah, itu pasti menaruh begitu banyak pemikiran di benak Chang Ho. Do-ha, sementara itu, membawa kertas Jae-yang ke Penatua, dan ketika 3 musketir berdiri di sana, mereka benar-benar malu. Sayangnya untuk semua penggemar Do-ha di luar sana, terungkap di luar rumah Penatua bahwa wali kota favorit kami juga terlibat dalam kekacauan ini tetapi dia telah teliti dan telah menghilangkan jejak keterlibatannya dari kekacauan itu. Saat dia pergi, dia menyebutkan bahwa dia harus bersih agar mereka semua dapat melihat cahaya hari. Do-ha, sementara itu, membawa kertas Jae-yang ke Penatua, dan ketika 3 musketir berdiri di sana, mereka benar-benar malu. Kepada kami pemirsa ketika kami mengetahui bahwa Do-ha ada di balik itu semua, dia punya uang, makalah Jae-yang dan mengatur semua ini, tetapi untuk apa? Pasti ada sudut balas dendam di suatu tempat. Kita hanya perlu menunggu untuk mengetahui jawaban atas semua segudang pertanyaan ini. Malam itu, Chang Ho pergi ke ruang pengakuan dosa untuk meninggalkan catatan untuk tikus besar yang melihat semua, bahwa dia telah cukup membantunya dan telah mendekati kematian beberapa kali. Namun, jika dia tidak memberinya bukti pasti tentang surat-surat Jae-yang dan apa isinya, bantuannya berakhir di sana. Dalam perjalanan kembali ke kamarnya, dia melihat sekelompok orang diantar ke semacam pekerjaan yang hanya diizinkan oleh pasien model. Keesokan harinya di rumah sakit Universitas Gucheon, Miho mengetahui bahwa semua pasien sebelumnya dipulangkan dan pasien baru sedang dalam perjalanan. Dia diantar untuk segera bertemu Jo-hee, tetapi sebelum itu, dia melihat banyak hasil kerja darah yang dicetak, dan dia ingat tes darah yang dilakukan pada pasien terakhir kali pergi ke lembaga pemasyarakatan.
Di kantor Jo-hee, dia diberikan laporan darah 6 Kisung yang telah dia kirimkan di episode terakhir, dan selain Kisung menjadi RH+, sepertinya tidak ada yang rusak. Dia setuju untuk meminta maaf kepada keluarga pasien, tetapi Jo-hee memintanya untuk mengundurkan diri dan bahwa mereka akan mengajukan keluhan resmi terhadapnya. Di luar kantor, bagaimanapun, sepertinya Miho terhibur oleh sesuatu tetapi tidak ada waktu untuk memikirkannya karena dia segera mendapat telepon dari Do-ha. Ketika mereka bertemu nanti, Do-ha bertanya apakah dia ingin dia berbicara dengan Jo-hee tentang pekerjaannya, tetapi dia tidak terlihat terlalu peduli tentang hal itu. Dia lebih lanjut bertanya apakah Hye-jin memberitahunya sesuatu tentang surat kabar itu, tetapi Miho mengatakan bahwa dia tidak melakukannya tetapi dia mempercayai Hye-jin. Ada ketegangan di udara saat keduanya berbicara, dengan keduanya benar-benar pandai menyembunyikan sesuatu dan satu uping yang lain. Kembali ke penjara, para perawat dari rumah sakit Universitas Bucheon kembali, menyalurkan obat-obatan aneh kepada para tahanan. Saat kekacauan terjadi di aula setelah salah satu tahanan runtuh, Chang Ho pergi menemui tikus besar pada waktu yang dijadwalkan. Sementara itu, Miho juga mengunjungi Jerry di rumah sakit, tetapi dia tidak terlihat di manapun. Kembali ke penjara, penantian Chang Ho akhirnya berakhir saat tikus besar masuk.